Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 390. Kisah Seo muda yang berpura-pura culun. Mata Ariel kabur. Dia merasa kelopak matanya semakin berat. Dia melirik Rian, yang sudah lama pingsan. Dan akhirnya dia hanya mendengar satu kalimat, cari tempat yang tersembunyi, bersihkan. Apakah ini akan mati? Meskipun Ariel ingin keluar dari kesulitan saat ini, dia bahkan tidak bisa membuka matanya. Jadi dia hanya bisa pasrah dan pingsan pada akhirnya. Elias berjalan ke arah mereka berdua, berniat untuk melemparkan mereka berdua dari tebing. Ada orang buta hitam di pegunungan liar, dan mereka akan dimakan berkeping-keping dalam beberapa hari. Jangan khawatir akan ketahuan, Jeffrey. Aku tidak melihatmu selama bertahun-tahun. Aku tidak berharap kamu bersembunyi di tempat ini. Tepat ketika Jeffrey hendak kembali ke gua, suara yang sangat familiar terdengar di telinganya. Jeffrey, yang ototnya tegang, tiba-tiba berbalik dan melihat sosok yang dikenalnya. Dia, bagaimana dia bisa berada di sini? Ada orang lain. Makan tipuanku. Elias meluncurkan serangan pada pengunjung tanpa ragu-ragu. Jeffrey berteriak kaget, Elias, berhenti. Sudah terlambat. Serangan Elias telah tiba, dan sudah terlambat untuk berhenti. Bagaimana dengan orang ini? Orang yang jelas-jelas ada di depanku tiba-tiba menghilang tanpa jejak, yang membuat Elias merasa tidak bisa jelaskan. Tapi dalam sekejap, Elias melihat ke belakangnya, dan ketika dia menoleh, punggungnya dipukul dengan keras. Tubuh besar seperti Elias, pada saat ini, kakinya berada di udara. Dia terlempar, dan jatuh dengan keras ke tanah. Seolah-olah punggungnya akan patah. Elias berjuang untuk berdiri, tetapi dia merasakan kaki di punggungnya seperti beban yang berat, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Elias merasa ngeri. Kekuatan pria ini tak tertandingi. Dia tampaknya bahkan lebih kuat dari tuannya. Darius, lepaskan dia, teriak Jeffrey, karena takut murid yang dia latih akan mati di sini. Orang yang datang adalah Darius. Dia meninggalkan Jakarta tanpa alasan lain selain untuk melindungi Ariel secara diam-diam. Orang yang muncul di ring tinju hari itu juga dia. Identitas aslinya tidak terungkap. Jeffrey, bukankah muridmu harus mati? Darius bertanya pada Jeffrey. Keringat dingin di dahinya seperti hujan. Dia tahu bahwa Darius muncul karena dua orang muda ini. Dan Elias melukai mereka. Bahkan jika mereka dibunuh oleh Darius, itu adalah hal yang biasa. Bahkan mungkin dia akan mengambil nyawanya. Jeffrey sangat kuat, bahkan sombong, dan tidak memandang siapapun di matanya. Sebelum dia mencuci tangannya dengan baskom emas, Jeffrey mengandalkan sepasang tinju untuk memukul kemanapun dia pergi. Dan banyak orang mengeluh tetapi tidak berani membalas dendam sama sekali. Tetapi lebih dari 10 tahun yang lalu, Jeffrey harus bersembunyi di pegunungan, karena dia kalah dalam pertempuran dengan seseorang, dan orang itu adalah Darius. Apa yang kamu inginkan? Selama kamu tidak membunuhnya, aku bisa berjanji padamu. Jeffrey menarik napas dalam-dalam dan berkata. Darius berjalan menuju Jeffrey dan berkata dengan acuh tak acuh. Aku menginginkan hidupmu. Bisakah kamu memberikannya dengan sukarela? Setiap kali Darius melangkah lebih dekat, Jeffrey merasakan tekanannya berlipat ganda. Dia terus menjadi lebih kuat, tetapi Darius jelas sama. Dan dibandingkan dengan lebih dari 10 tahun yang lalu, kesenjangan antara keduanya tampaknya lebih besar. Ini membuat Jeffrey tidak bisa dimengerti. Mengapa orang yang sama juga membuat kemajuan, tetapi kemajuan Darius bisa sangat bagus. Saya telah tinggal di pengasingan di pegunungan dan saya tidak peduli dengan dunia. Mereka datang kepada saya. Anda seharusnya tidak menaruh masalah ini pada saya. Jeffrey mengertakkan gigi dan berkata, ekspresinya penuh dengan keengganan. Dia tahu bahwa jika Darius benar-benar ingin membunuhnya, dia sudah mati. Aku ingin membunuhmu. Apakah aku perlu alasan? Darius berkata sambil tersenyum.
Jeffrey sangat marah sehingga dia hampir memuntahkan seteguk darah. Dia jauh dari Jakarta, jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk kota, dan bersembunyi di tempat yang jelek hanya agar dia tidak bertemu Darius. Dia terus memikirkan kesempatan untuk bertahan hidup ketika Jeffrey memandang Ariel. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa dia datang ke sini. Undang dia untuk keluar. Ini adalah kemungkinan terbesar. Artinya, dia sangat membutuhkannya sekarang. Adapun mengapa dia tidak mencari Darius, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, karena Darius semakin dekat dan dekat. Tidak nyaman bagimu untuk membantunya. Aku bisa meminta Elias untuk turun gunung bersamanya, dan Elias akan patuhi dia, kata Jeffrey. Mendengar ini, Darius berhenti, tetapi tidak berbicara, dan menatap lurus ke arah Jeffrey. Jeffrey memiliki perasaan mati rasa di kulit kepalanya. Mata Darius ini seperti mengupasnya. Saya bersumpah bahwa saya tidak akan pernah membiarkan Elias mengkhianatinya. Elias dibesarkan oleh saya sejak kecil. Dia sangat mendengarkan saya. Bahkan jika saya ingin dia mati, dia tidak akan ragu sama sekali. Jeffrey melanjutkan, aku belum melihatmu selama bertahun-tahun. Tidakkah kamu ingin bertarung denganku? Darius berkata sambil tersenyum. Aku tidak mau. Jeffrey bahkan tidak ragu sama sekali. Karena pertanyaan ini tidak ada artinya baginya untuk dipikirkan. Jika dia bertarung dengan Darius. Selain buntu, apakah ada hasil lain? Selama bertahun-tahun. Bukan karena Jeffrey tidak memikirkan gambaran dirinya mengalahkan Darius. Tetapi sampai dia bertemu Darius lagi pada saat ini. Dia benar-benar mengenali dirinya sendiri. Dan jika dia ingin memenang, dia hanya bisa bermimpi. Sepertinya darahmu telah musnah di sini. Saat itu, kamu sangat arogan di depanku, kata Darius. Mantan Jeffrey itu memang sangat arogan dan baru pertama kali bertemu dengan Darius. Dia tidak memandang Darius sama sekali. Sampai setelah pertarungan, dia memahami kesenjangan antara dia dan Darius, dan dia mulai menahan diri. Ini belum, bahwa lingkungan di sini telah menghapus darahnya. Jika itu orang lain, dia akan membunuhnya dengan senang hati. Tetapi pihak lain adalah Darius. Bahkan jika dia memiliki temperamen hanya bisa ditoleransi. Tidak berani. Dua kata sederhana ini menunjukkan sikap Jeffrey terhadap Darius. Biarkan dia sembuh di sini. Lalu kirim dia turun gunung setelah cederanya sembuh, kata Darius. Jangan khawatir. Aku akan merawatnya dengan baik. Elias akan menjadi bawahannya di masa depan, kata Jeffrey. Merupakan suatu kehormatan bagi muridmu untuk menjadi bawahannya. Darius tersenyum. Ketika Jeffrey melihat Darius berbalik dan pergi, dia tidak bisa tidak bertanya dengan ragu, siapa dia? Mengapa dia layak membantumu? Dan mengapa kamu tidak melakukannya sendiri? Siapa dia? Kamu tidak punya hak untuk mengetahui siapa dia. Mengapa saya tidak melakukannya? Ini adalah dunia anak muda sekarang. Saya hanya perlu memastikan keselamatan hidupnya, dan sisanya hanya bisa dilakukan sendiri. Status yang diperoleh melalui usahanya sendiri tidak akan goyah. Setelah berbicara, Darius pergi. Jeffrey tampak kesal. Jika dia tidak membunuh keduanya, Darius tidak akan muncul. Sebuah mimpi buruk yang tidak pernah Jeffrey lupakan selama bertahun-tahun. Sekarang dia mengunjunginya lagi. Tampaknya usia tua ini harus dihabiskan dalam mimpi buruk. Elias berdiri dengan susah payah, dengan ekspresi ketakutan yang berkepanjangan, dan bertanya kepada Jeffrey, "Tuan, siapa orang ini?" Dia sangat kuat. Jeffrey tidak menjawab pertanyaan Elias, tetapi berkata dengan mengutuk, "Cepat bawa mereka berdua ke dalam gua. Tanahnya lembab, atau saya tidak akan bertahan lama." Elias membawa Ariel dan Ryan di bahu kiri dan kanannya, masuk ke gua, dan meletakkan mereka berdua di rumput, untuk mencegah mereka berbaring langsung di tanah yang dingin. Beberapa saat kemudian, ketika Ariel membuka matanya dan melihat di sekelilingnya itu gelap gulita, dia tanpa sadar berkata, "Apakah ini dunia bawah?" Ternyata dunia bawah sangat gelap. "Rawat lukamu. Setelah lukanya sembuh, aku akan membiarkan Elias turun gunung bersamamu," kata Jeffrey. Mendengar suara Jeffrey, Ariel menoleh dengan waspada. Tepat sebelum dia pingsan, dia juga mendengar bahwa Jeffrey meminta Elias untuk membunuh mereka berdua. Tetapi sekarang,
Senior Jeffrey, mengapa kamu tidak membunuh kami? Ariel berkata dengan ekspresi terkejut. Di gua yang remang-remang. Meskipun ekspresi Jeffrey tidak dapat dilihat dengan jelas. Ketika dia mendengar kata-kata senior, dia jelas menunjukkan sedikit ketakutan. Panggil saja aku Jeffrey. Aku tidak terbiasa dengan orang yang memanggilku senior. Aku tidak membunuhmu. Jadi jangan tanya kenapa. Bawa Elias turun gunung. Dengan keahliannya, itu pasti akan banyak membantumu. Jeffrey mengatakan bahwa meskipun Darius tidak mengingatkannya dengan sengaja, Jeffrey tahu bahwa Darius pasti tidak ingin Ariel mengetahui masalah ini. Bersambung.